Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya, segenap jajaran pengurus dan yayasan Masjid Raya Bani Umar yang saya muliakan, pengatur acara, dan khususnya hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu jamaah kajian duha Ahad Masjid Raya Bani Umar yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan anugerahnya kepada kita bangsa Indonesia secara umum dan kita yang hadir di sini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat ya Bu ya. Mungkin ada yang sedikit baper karena jagoannya kalah, apa-apa ya. Yang menang juga jangan cuma ya. Namanya juga kontestasi Pak ya. Ada yang menang, ada yang kalah, biasa di dunia ini ya. Yang menang adalah orang-orang yang istiqomah ngaji kajian duha. Amin ya. Salawat dan salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti dan menegakkan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mungkin saya baru pertama kali setelah sekian lama, saya ingat hampir 2-3 tahun yang lalu, isi kajian duha, karena memang sudah terjadwal secara rutin kajian Sabtu minggu kedua ya. Jadi tidak boleh mendominasi ya, tidak boleh menghegemoni ya, dibagi-bagi biar ada wawasan yang berbeda dari para ustaz. Baik, saya akan menyampaikan karena diminta kajian tafsir, tapi tafsirnya tafsir tematik saja ya, tafsir tentang tema-tema tertentu. Kita akan bicara tentang esensi ataupun hakikat dari nikmat dalam Al-Quran. Menurut Bapak dan Ibu, nikmat yang paling puncak, nikmat di mana tidak ada nikmat selain itu yang lebih tinggi, nikmat apa Bu? Nikmat iman dan pintar ya, karena ngajinya udah rajin. Jadi nikmat agama, nikmat ngaji ya, nikmat ibadah, nikmat baca Quran, nikmat anaknya mau ngaji juga kayak ibunya, kayak bapaknya. Itu adalah puncak dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam. Banyak orang yang salah dan keliru mengukur nikmat itu semata-mata dari yang terlihat. Kalau mobilnya Pajero Sport ya, itu berarti nikmatnya lebih dibandingkan yang Pajero angkot. Ada Bu Pajero Sport, ada Pajero angkot, panas jobo jero ya, sama-sama Pajero ya. Ya, wah berarti yang pakai angkot yang sengsara, yang pakai Pajero yang bahagia, yang punya nikmat lebih besar. Jangan kita tertipu. Jangan kemudian mengukur segala sesuatu itu hanya dari yang terlihat. Apalagi misalnya Pajeronya buat dugem,
Pajeronya buat selingkuhi, ngeri ya Bu ya. Mendingan angkot tapi buat ngaji. Betul? Itu. Jadi intinya bahwa dalam pandangan Al-Quran bukan wujudnya, bukan berapanya, tapi yang penting bagaimana nikmat itu digunakan. Kalau nikmat itu sedikit tetapi digunakan untuk kebaikan, nilainya jadi besar. Sebaliknya, kalau nikmatnya besar digunakan justru untuk merusak, untuk berbuat kemungkaran, bukannya malah nilainya besar, malah justru merusak orang itu sendiri, akan membinasakan orang itu. Maka Al-Quran, Bapak dan Ibu, ketika berbicara tentang nikmat, itu senantiasa kata nikmat itu disandarkan hanya kepada Allah. Nikmatku gunya kepada Allah. Nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat Rabbika, nikmat Tuhanmu. Tidak ada kata nikmat di dalam Al-Quran ketika disandarkan kepada kata yang lain kecuali kata itu adalah Allah. Kira-kira rahasianya apa? Pengen tahu rahasianya apa? Wadi Piro. Emangnya Wadi Piro. NPWP ya. Kata para ahli tafsir, bukan saya yang, menurut para ahli tafsir, mengapa kata nikmat, yang nikmat itu kalau menurut Ibnu Faris itu ada dua Bu pengertiannya. Yang pertama, segala sesuatu yang menyenangkan namanya nikmat. Yang kedua, segala sesuatu yang bertambah juga namanya nikmat. Ya Bu, bagi Bapak, kalau Ibu kagak. Bapak kalau nambah satu lagi nikmat, ibunya nikmat ya, ibunya sengsara ya. Ibunya kayaknya doa bapaknya hanya nggak bahagia ya. Hati-hati Pak, kesuksesan suami karena doa istri ya. Jangan macam-macam sama istri ya. Ya Bu ya. Jadi kata nikmat disandingkan hanya kepada Allah karena ada dua sebab. Yang pertama, nikmat mau segede apapun, sebesar apapun, senikmat apapun, itu hakikatnya bukan milik kita, bukan milik manusia, tetapi milik Allah. Suami ibu milik siapa? Pak, katanya milik Allah Pak. Iya, hakikatnya walaupun dia sudah sah jadi suami kita, tetapi kita tidak bisa mengklaim, mengaku bahwa suami kita secara absolut adalah milik kita. Jangankan mengatur hati suaminya, mengatur makanan suami, hobinya suami saja kagak bisa ya Bu ya. Suami hobinya lihat bola, dipaksa suruh lihat bunga ya. Suruh kayak ibunya seneng sama bunga, nggak bisa. Itu artinya apa? Artinya bahwa kecenderungan, keinginan seseorang itu tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Yang bisa mengendalikan satu-satunya adalah Allah. Bisa nggak Pak? Bapak mengendalikan aliran darah istri yang ada dalam tubuh? Bisa nggak kita mengatur detak nadi atau denyut jantungnya? Nggak bisa. Semuanya dikendalikan oleh Allah. Maka kalau kita tahu bahwa nikmat apapun, jangankan yang ada di luar, termasuk diri kita sendiri, itu adalah milik Allah. Tolong jangan sampai hati kita, jiwa kita, pikiran kita terlalu terikat dengan nikmat itu sehingga nggak bisa lepas. Ibu boleh seneng sama suami, tapi tolong jangan terlalu cinta. Kalau terlalu cinta, begitu suaminya mati, nyusul.
karena stroke, habis itu 5 tahun kemudian mati juga. Ini orang terlalu. Maka Imam Ali mengingatkan, kalau kau cinta seseorang atau sesuatu, jangan berlebihan, karena sesuatu atau orang yang kau cintai suatu saat akan menjadi orang yang kau benci. Sebaliknya, jangan pula terlalu membenci seseorang atau sesuatu, karena sesuatu atau seseorang yang paling kau benci suatu waktu akan menjadi orang yang paling kau cintai. Ya Bu ya, itu ada kiainya istri saya, suaminya adalah kangkangnya dulu di pesantren yang paling dibenci karena baunya, katanya. Baunya kagak enak, kalau kangkang lewat itu baunya kagak enak. Lewang kangkang kerja di dapur ya pasti baunya bau keringat kan, bau terasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang jadi suaminya. Jadi hati-hati ya Bu ya, nanti anak-anak perempuannya najis. Jangan. Kalau ketemu orang yang tidak disukai, jangan sampai begitu. Yang dimuntah-muntahin nyatanya jadi suaminya, pasan. Itu adalah perintah Allah. Ketika ada nikmat, jangan terlalu terikat, sehingga kalau ikatan kita terlalu kuat, suatu waktu nikmat itu diambil oleh yang punya, maka kita akan menderita. Seorang yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Siapa Bu? Umar bin Abdul Aziz, cicit dari Umar ibnul Khattab. Suatu ketika beliau diberi musibah besar. Putra kesayangannya, kebetulan putra yang paling disayanginya, putranya banyak. Satu orang putra ini yang paling disayanginya wafat, meninggal, diambil oleh Allah. Maka terlihat beliau meneteskan air mata ketika putra beliau meninggal dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi itu hanya sebentar. Setelah itu muka beliau terlihat berangsur-angsur ya, kembali normal, dan bahkan kemudian beliau mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kemudian membuat para bawahan beliau heran. Ya Amirul Mukminin, ketika engkau meneteskan air mata dan mengucapkan kalimat bela sungkawa Islam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami maklum, karena itu yang biasa dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Tetapi yang kami heran adalah setelah itu engkau mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur. Kenapa engkau melakukan itu, wahai Amirul Mukminin? Umar bin Abdul Aziz kemudian menjawab, ketika aku meneteskan air mata dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu adalah ekspresi kesedihanku sebagai seorang ayah yang kehilangan buah hatinya, belahan jiwanya. Tetapi setelah itu aku sadar bahwa putraku bukan milikku. Putraku adalah milik Allah. Ketika yang memilikinya mengambilnya, mengapa aku harus sedih? Bahkan kemudian aku menyadari bahwa rasa cintaku kepada putraku yang satu ini, yang terlalu berlebihan, ternyata semakin lama semakin menggerogoti, mengurangi rasa cintaku, mahabbahku kepada Allah. Maka ketika penyebab mahabbahku kepada Allah berkurang, diambil oleh Allah, terucap dari mulutku kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa Bu kayak gitu Bu? Latihan ya Bu ya.
Nanti kalau suaminya meninggal, alhamdulillahnya, tapi jangan cepet-cepet ya. Alhamdulillahirobbilalamin, istri gila ini namanya ya. Pingsan dulu bu, nangis, habis nangis alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kalau idahnya selesai nyari lagi, ya gitu ya. Itu aja repot ya. Dan bukan milik kita, mau diapa-apain, mau sedih sesedih-sedihnya, terus apakah yang hilang itu kembali? Ya. Sudah sedih, penyakit sedihnya menggerogoti jiwa kita, akhirnya sakit fisik juga, suaminya nggak balik juga, ngapain? Ya. Maka ini adalah satu konsep dalam Islam. Mengapa orang Islam, orang yang beriman dan imannya betul-betul militan, betul-betul iman yang sempurna, dia dijamin oleh Allah tidak akan sedih berkelanjutan. Dia bisa sedih tapi sekejap saja dan tidak akan memengaruhi perilaku dan sikapnya sehari-hari. Ketika kehilangan, terlihat kesedihan, wajar, manusiawi, tapi tidak berlangsung lama. Ya, itu ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, sesungguhnya pembela-pembela Allah itu tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Rasa takut itu biasanya sesuatu yang menghinggapi jiwa kita, dan khawatir, ketakutan itu terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sementara kalau sedih adalah sikap perilaku terhadap sesuatu yang telah terjadi. Jadi orang yang imannya betul-betul dianggap kokoh, bahkan menjadi kekasih Allah, itu ketika dia menghadapi problem apapun, masalah apapun, bahkan masalah yang paling besar, paling berat di dalam hidupnya, dia tidak akan khawatir, tidak akan takut, ada Allah. Jangankan manusia, jangankan orang Islam, orang yang rajin ngaji, kuliah duha, kuliah siang, kuliah sore, kuliah malam, kuliah larut malam ya. Sama jin, sama genderuwo ya. Memang ada kuliah larut malam ya. Kok kemudian dia takut terhadap masa depan? Ini saya seringkali sampaikan kepada jamaah-jamaah saya, kalau Anda mengaku beriman tetapi masih takut terhadap masa depan, maka menurut Imam Syafi'i Anda adalah suudzon kepada Allah. Bu, kalau anaknya pintar ngaji, jangan kemudian mikir anak saya bisa ngaji doang, bisa makan apa kagak ya. Bu, pernah lihat ayam bu? Ayam bisa ngaji nggak? Ayam pernah kuliah duha nggak? Makan nggak? Makan. Ya, lihat ayam, apalagi lihat cicak. Lagunya anak-anak semuanya tahu, cicak cicak di dinding, ya kan? Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Rezekinya yang datang apa cicaknya yang terbang? Nyamuknya yang datang apa cicaknya yang terbang? Nyamuknya yang datang. Itu cara Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya ya. Manusia dengan akalnya, derajatnya lebih tinggi dari apapun di muka bumi ini, kok khawatir kalah sama cicak, kalah sama ayam? Cicak itu nggak bisa ngapa-ngapain, nempel di tembok, cuma jalan-jalan ke sana kemari. Tapi Allah, dengan cara Allah memberikan rezeki kepada cicak itu, menurut para ahli, mulut cicak itu diberi senyawa, di mana senyawa itu membuat nyamuk-nyamuk tertarik mendekati mulutnya. Oh, sehingga semuanya ngerubungin mulutnya, baunya enak menurut
nyamuk, hop, lalu ditangkap ya. Dia nggak perlu capek-capek terbang ya. Makanya kalau kehilangan sesuatu, yakin akan diganti sesuatu yang lain yang lebih baik. Jangan pernah bersedih hati berlebih-lebihan, karena sedih itu kalau dipelihara rusak semuanya. Coba tanya para dokter, penyakit itu sumbernya dari mana? Dari hati, dari pikiran. Itu mayoritas. Makanya orang kalau fisiknya sakit, hatinya tenang terus, sakitnya yang hilang. Tapi kebalikannya, fisiknya sehat, hatinya sakit, lama-lama stroke, mati cepat dia. Masih muda udah penyakitnya, kolesterol, asam urat, darah tinggi, semuanya numpuk komplikasi. Kamu komplikasi ada 50 penyakit ngumpul. Kenapa sih? Saya pusing tiap hari. Pantesan aja tiap hari pusing, penyakitnya datang. Ya Bu ya. Makanya ya, kita tidak perlu merasa terlalu terikat ya. Toh yang kita ikat kenceng-kenceng itu bukan punya kita, ngapain repot-repot, mobil punya tetangga ya. Kemudian kita masukin garasi kita, dikunci ganda, malah diteriakin maling ya kan Bu ya. Bahasanya kan begitu, gampangnya kan, orang bukan punya kita, ngapain capek-capek urus, terlalu ngoyo itu loh. Diurus ya. Ibaratnya kan istri titipan ya Bu ya. Nah, suami juga titipan, diurus sebaik-baiknya. Sewaktu-waktu diambil silakan. Nah, istri juga begitu, anak semuanya. Kita belajar dari Umar bin Abdul Aziz tadi itu. Beliau tidak baper. Ini orang kadang-kadang di grup WA baru disinggung sedikit satu kalimat, langsung bapernya 2 tahun, kagak nyapa semua grup WA. Keluar dari grup WA 2 tahun kagak disapa semua, ya sakit sendiri ya. Akhirnya malah orang ini terkucil, terisolasi, salah sendiri, dibuat nyantai gitu loh hidup ini. Imam Syafi'i itu Bu dimaki-maki sama muridnya. Jadi ada muridnya ngelapor, murid yang lain, Imam itu ada jamaahnya Imam Syafi'i, kelihatannya orangnya baik, taat, tunduk, hormat sama Anda, tapi di belakang memaki-maki Anda. Dengan santainya Imam Syafi'i menjawab, wah kalau begitu berarti saya berwibawa ya. Enggak marah, malah jawabannya jawaban positif, berarti saya berwibawa. Jadi yang lapor malah jadi heran, Imam kok begitu jawabnya? Kata Imam Syafi'i, lah iya, dia nggak berani maki-maki di depan saya, berarti saya masih punya wibawa, katanya. Beraninya di belakang saya, katanya. Nyantai banget gitu loh ya. Ini orang sekarang kadang-kadang dimaki-maki, padahal di belakang itu bapernya sampai bertahun-tahun ya. Imam Syafi'i nyantai banget, malah kemudian positif ya. Orang yang berpikir positif terus, positif thinking, husnuzon terus ya, itu coba saja rezekinya juga husnuzon sama dia. Suaminya juga husnuzon, istrinya husnuzon, anaknya husnuzon, semuanya berbaik, sangat positif semua. Akhirnya aura positif menghinggapi hidupnya. Inilah yang disebut la khaufun alaihim, tidak takut, tidak sedih. Orang beriman mau apapun yang terjadi semuanya adalah baik. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Seluruh urusan perkaranya orang mukmin itu baik, nggak ada buruknya. In asabat hutsarra syakar, kalau dia mendapatkan nikmat syukur, fakana khairan lah, maka itu kebaikan bagi. Wa in asabat hudarra, kalau mendapatkan musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan, kak sabar, dia bersabar, fakana khairan lah, maka itu kebaikan bagi. Nggak ada matinya jadi orang mukmin. Ya kayak tadi Imam Syafi'i itu sabar tingkat tinggi. Di dalam hati beliau barangkali ada, oh orang ini berani memaki saya, tapi beliau berani kemudian mengungkapkan itu karena apa? Sabar itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah kemampuan seseorang menahan dari hawa nafsunya, apapun bentuk hawa nafsu yang merongrongnya.
Maka orang kaya yang tidak sombong, sabar. Orang miskin yang tidak gampang mengeluh, sabar. Orang yang ganteng tidak caper, sabar. Orang yang jelek tidak baper, sabar. Jadi sabar itu bisa kemana-mana, ya. Suaminya kagak ganteng-ganteng, sabar. Ya. Istrinya cerewet terus, sabar. Ya, ya Bu ya. Kalau nggak cerewet namanya bukan wanita. Ya. Jadi nikmati saja Pak cerewetnya. Ya. Daripada ghibah mendingan cerewet, ya nggak? Nah, daripada ngerasain orang, mendingan cerewet sama suami, tapi cerewet yang baik. Tapi saya yakin semua istri kalau cerewet sama suami itu cerewet yang baik. Malah kadang-kadang, wah sehari kakak cerewetin istri kangen deh. Ada suami yang kangen sama cerewetnya istri. Ada tuh pada senyum-senyum Bu ya. Cerewetin aja Bu tiap hari Bu. Ya, jadi itu yang pertama. Kita kembali, saya cuma dikasih waktu sampai jam 9. Tadi bahwa nikmat itu ya adalah hakikatnya milik Allah. Jangan terlalu mengikatkan diri dengan nikmat itu, karena kita sendiri yang akan menderita kalau kemudian terlalu mengikat kuat-kuat ya. Tapi kalau sekedarnya saja begitu lepas, aman, tidak ada masalah. Yang kedua, mengapa nikmat dalam Al-Quran, kata nikmat itu senantiasa disandingkan, disandarkan kepada Allah? Menurut para ulama tafsir, karena nikmat sebesar apapun, pencapaian setinggi apapun, tidak akan bisa tercapai, tidak akan terlaksana kecuali atas izin Allah. Betul Pak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat yang seringkali kita ucapkan tetapi maknanya kadang-kadang dilupakan. Sudah tahu ya, di sini mungkin ada yang nomor 1 atau nomor 3. Yang penting sudah usaha Pak, sudah maksimal. Saya juga sudah kampanye sama keluarga saya. Saya sudah ajak-ajak orang dekat saya, masih kalah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nggak baper, selesai. Sehingga tidak ribut di grup WA. Ini masih ada yang belum move on sampai sekarang di grup WA saya. Masih ngulak-ngalik terus ya. Itu tandanya orang nggak paham ini ayat yang saya sampaikan, bahwa manusia mau berusaha dengan berbagai cara, mau melakukan apapun sebatas maksimal kemampuan dia. Kalau Allah belum mengizinkan, ya sudah. Saya seringkali juga sampaikan ke mahasiswa saya, Anda jangan pernah putus asa. Ngulang-ngulang mata kuliah sampai 5 kali baru dapat B ya, semakin banyak Anda mengulang, maka Anda semakin pintar dalam ilmu itu. Karena syaratnya untuk jadi pintar itu diulang-ulang. Iqra itu diulang berapa kali Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 2 kali. Konon sebelum Nabi mengucapkan, Allah mengucapkan kalimat itu melalui malaikat Jibril, Nabi sudah 2 kali diminta Iqra. Berarti Iqra diulang 4 kali. Itu sama mahasiswa, termasuk juga mahasiswa yang sudah dewasa, yang nembak cewek ditolak, nembak 5 kali ditolak 10 kali. Lo lebih banyak ditolaknya, bayangannya ikut ditolak, saking parahnya gitu. Saya kasih motivasi ya, jangankan 10 kali ditolak, 1000 kali ditolak ya, maju tak gentar membela yang bayar, gitu kan? Terus maju, jangan sampai pantang mundur. Perut maju, pantat mundur seperti saya. Ya, itu ya Pak ya, yang gendut-gendut itu perut maju, pantat mundur gitu ya. Nah, ini maju sih tambah mundur. Kita kembali. Jadi tadi nikmat itu semaksimal apapun usaha kita. Nah, kalau Allah nggak menghendaki, niscaya tidak akan terjadi. Seluruh makhluk Allah di muka bumi ini pengen mencapai itu,
ingin melakukan itu, tapi Allah tidak menghendaki. Jadi enggak? Seluruhnya menolak, tapi Allah berkehendak. Bisa nggak kita menolak kehendak Allah? Bisa. Maka itulah Allah ingin memperingatkan kepada kita, wahai manusia, Anda jangan jumawa, Anda jangan merasa hebat, bahwa yang Anda capai adalah karena kehebatan Anda, karena skill Anda, keahlian Anda. Itu tidak akan bisa kalau Allah tidak mengizinkan. Maka kalau orang sadar ini, dia akan rendah hati, ya, tidak akan sombong, ya, dia akan rendah hati. Karena apa? Ya, semuanya juga Allah. Kalau Allah nggak menghati, saya juga nggak bisa, ya. Ya, makanya tadi itu, ya, prinsip iman dengan syukur dan sabar itu penting banget, ya. Termasuk di dalamnya ini, bahwa ketika kita menyadari segala sesuatu tidak akan tercapai kecuali izin Allah, maka maksimalkan usaha, tetapi hasil jangan kemudian kita intervensi, karena itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang dari kaum Bani Israel waktu itu, usianya diberi usia panjang oleh Allah, 500 tahun, Bu. Di sini ada yang usia 500 tahun? Ya, enggak ada. Orang sekarang paling maksimal 100 tahun sudah semuanya kagak berfungsi. Ya, kalau orang itu masih bertanya, kamu siapa? Masih lumayan. Tapi saya siapa? Nah, itu tandanya linglungnya udah kebangetan gitu, ya. Itu biasanya usia 100 tahun sudah kagak ingat apa-apa. Ya, orangnya hidup tapi otaknya sudah kemana-mana. Itu orang sekarang, umatnya Nabi Muhammad, ya, ya Bu ya, pengen umur panjang, duitnya banyak, ya, sehat terus ya Bu ya, amin, ya. Itu mengarep namanya, ya. Masa usia 100 tahun masa sehat semua kayak usia 12 tahun, ya nggak mungkin, ya. Ya, umur panjang yang penting berkah, ya. Mau kayak apapun bentuknya, umur pendek juga berkah, lebih baik daripada panjang tapi sakit-sakitan, kemudian nggak bisa beramal apa-apa, ya, nggak bisa melakukan apapun, ya. Kita kembali, jadi kaum Bani Israel tadi usianya 500 tahun. 500 tahun itu dia habiskan untuk apa? Untuk ibadah siang malam. Jadi dia menyepi di satu tempat, di sungai, di situ ada sungainya, ya. Kemudian ada batu besar, ya. Dia jadikan batu itu tempat ibadah dan juga tempat istirahat. Tidur semua di situ, kalau pupuk di sungainya. Dan dia setiap malam qiyamul lail, setiap harinya puasa. Bagaimana rezekinya? Nah, ini rezekinya karena ini orang khusus, dikasih secara khusus oleh Allah. Di dekat batu itu ada pohon delima. Nah, pohon delimanya itu tumbuh sehari 2 kali. Yang pagi untuk sahur, kemudian sorenya untuk buka. Itu setiap hari. Ada nggak kira-kira pohon delima kayak begitu? Nggak ada, kecuali di masa itu. Karena ini orang memang betul-betul dekat dengan Allah, sedekat-dekat, sehingga hidupnya pun dijamin seperti itu. Nah, umurnya 500 tahun kemudian dipanggil oleh Allah wafat. Maaf ya. Begitu wafat, diminta masuk surga. Karena amalnya memang tiap hari ibadah. Silakan masuk surga karena anugerahku. Nah, dia masuk surga, tapi Allah bilang, berfirman, karena anugerahku. Nah, si hamba ini kemudian nanya, ya Allah, terus 500 tahun aku mengabdi siang malam nggak dianggap ya? Karena aku masuk surga karena anugerahmu, bukan karena ibadahku. Nah, akhirnya Allah pun bertanya kembali, siapa yang menciptakan kamu? Engkau. Siapa yang menghidupkanmu, memberikan nyawa kepadamu? Engkau. Siapa yang kasih kekuatan lahir batin sehingga kau bisa siang malam ibadah kepadaku? Engkau. Terus siapa yang kasih buka sama sahur setiap hari? Engkau. Terus mau protes apa? Nggak jadi gitu. Nggak jadi, Pak. Nah iya, ya. Kalau kita pikir-pikir dalam hidup ini, Pak, ya,
Apa ada orang bisa menggerakkan jarinya tanpa izin Allah? Bisa nggak, Bu? Apa ada orang bisa berkedip matanya tanpa izin Allah? Apa ada orang bisa mendenyutkan jantungnya sendiri, mendetakkan nadinya sendiri? Nggak bisa. Semuanya terlaksana karena Allah yang mengizinkan itu semua. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu dan tiba-tiba suatu waktu misalnya apa yang kita cita-citakan tidak tercapai, jangan kemudian kita merasa berkecil hati. Ingat, tidak semua orang yang diberi karena Allah sayang sama orang itu, dan tidak setiap yang ditolak oleh Allah karena Allah murka sama orang itu. Betul, Pak? Terkadang Allah menolak permintaan kita karena Allah sayang. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang tidak disukai justru karena Allah sayang kepada kita. Dan itu banyak sekali contohnya. Ada seorang nenek, ada yang nenek-nenek di sini? Sudah ada? Ya, insya Allah sudah ada. Ada seorang nenek, tapi ini neneknya nasibnya nggak sebaik yang ada di sini. Jadi tua renta, sebatang kara, rumahnya terpencil. Ya. Tapi apa yang hebat dari nenek ini? Dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ya. Dia berdaulat. Setiap hari usaha dia, nenek ini adalah bikin tahu dan dijual ke pasar. Dari penjualan itulah dia hidup. Nah, suatu waktu ya, pagi-pagi seperti biasanya, kebetulan malamnya hujannya cukup deras, dan rumahnya dia memang ada di terpencil, dan ketika dia ingin sampai ke jalan raya harus melewati pematang sawah. Ya. Maka ketika pagi itu dia dengan tahunya ya, digendong dan melewati pematang sawah itu dalam kondisi licin. Pas lewat terpeleset, tahunya jatuh ke sawah semua. Kebetulan sawahnya baru ditanam, lagi berlumpur, masuk ke lumpur semua. Nenek ini pulang sambil mengeluh dan bahkan sedikit menyalahkan Allah. Ya Allah, saya kan sudah tua renta begini, tenaga sudah dipaksain, kagak ada yang nanggung hidup saya, sebatang kara, rumahnya jauh, mau dagang aja dibuat celaka. Terus saya makan apa hari ini? Itu biasanya orang begitu ya, Bu ya, belum tahu dia. Seharian, Bu, Pak, dia itu ngeluh terus, sedikit mempersalahkan Allah terus. Kenapa sih? Sudah tahu saya begini, masih terus begitu, gerundel terus sepanjang hari. Pas di malam harinya ada orang, anak muda, perempuan panggil-panggil, nenek. Lari kemudian membuka pintu, dibukakan pintu oleh neneknya, terus langsung dipeluk. Alhamdulillah nenek masih hidup, nenek masih. Emang kenapa katanya? Saya pikir nenek sudah mati. Emang kenapa? Tahu nggak, Nek? Angkot yang biasa dibuat nenek ke pasar, tadi pagi kecelakaan masuk jurang, semuanya mati, nggak ada satupun yang hidup, termasuk nenek dan sopir. Nenek tadi yang seharian merundel, mengeluh, mempersalahkan Allah, langsung sujud syukur. Ya Allah, terima kasih. Ternyata kecelakaanku tadi pagi itu untuk menyelamatkanku. Dan kayak gini nih banyak, cuman kita tidak menyadari. Seringkali terjadi, Pak, tapi terlambat ya. Hikmahnya itu terlalu lambat, sudah mau mati baru nyadar. Cepet-cepetlah ya. Bahwa tidak semua yang tidak kita sukai itu karena Allah nggak suka sama kita. Ada seorang sahabat namanya lupa ini, Ammar bin Husain radhiyallahu anhu. Itu diuji oleh Allah sakit ambeien. Tahu Bu ambeien? Wasir stadium tinggi, stadiumnya sudah stadium 4 berapa. Pokoknya mohon maaf, anusnya sudah keluar. Wah, sakitnya luar biasa. Ini beliau seringkali malam nggak bisa tidur.
Tapi apa? Setiap kali subuh beliau paling awal ada di soft terdepan. Setiap kali kajian Nabi dia pasti ada di barisan paling depan. Duduk sambil menahan rasa sakit. Itu meringis-ringis, kemudian keringat dingin jatuh, ya, menanda rasa sakit yang luar biasa. Sampai kemudian ada yang bertanya, sahabat melihat Ammar seperti itu, Ammar, aku lihat kau tidak tega, pasti sakit sekali ya. Sakit banget. Nah, tapi kok kenapa kau begitu tabah? Kok begitu luar biasa? Ya. Menahan rasa sakit tapi ibadahmu itu tidak kalah dengan yang tidak sakit. Kata sahabat Ammar, saya memang sakit seperti ini, tapi di balik rasa sakit yang luar biasa ini, Allah memberikan ganti. Setiap pagi setelah selesai sholat subuh, saya kedatangan tamu. Bukan tamu dari bumi, tapi tamu dari langit. Bukan jenis manusia, tapi yang datang adalah malaikat. Dan tidak sembarang malaikat, yang datang kepadaku adalah Sayyidul Malak, Tuhan daripada malaikat semuanya, yaitu Jibril alaihissalam. Datang menemuiku dan menyampaikan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seketika itu rasa sakitku hilang semua, berganti rasa gembira, rasa bahagia yang tiada kepalang. Karena ternyata Allah berkenan mengirim salam kepadaku lewat malaikat Jibril. Bu, pengen sakit apa sehat bu? Bu, tuh tadi keutamaan sakit dapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Pengen sakit apa sehat bu? Nggak dapat deh. Nggak mempannya. Tuh, itu artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di balik kesedihan, di balik musibah, di balik rasa sakit, di balik ketidakberuntungan di dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah tidak mencintai kita. Seringkali rasa cinta Allah itu dicurahkan dalam bentuk-bentuk seperti itu. Dalam hadis Nabi disampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang lebih baik, maka akan diberi musibah. Jadi kalau orang hidupnya lancar-lancar terus, hati-hati. Hidupnya sejahtera terus, aman, tentram, bahagia terus, hati-hati. Ya. Justru ini dikhawatirkan dia terlena. Orang kalau naik mobil di tol itu justru kecelakaan di tol itu, ya, itu tingkat kematian korbannya jauh lebih tinggi dibandingkan di jalan biasa. Betul nggak Pak? Nah, kenapa? Orang terlena, lurus itu kan, ya, semua halus begitu kan. Kalau depannya ada truk, nggak nyadar udah terlambat, jebret, ya mati dia. Betul nggak? Tapi kalau jalannya berliku-liku, wah kelihatan semua, ya nggak mungkin lah. Wah akan waspada terus kan. Ya. Maka nggak perlu berkecil hati, ya. Karena semuanya itu dalam bingkai maslahat, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bingkai kasih sayang. Cara Allah menyayangi hambanya berbeda-beda, seperti kita menyayangi anak-anak kita. Harus beda bu. Masa sama anak satu SD, bu, saku, uang sakunya 50.000. Yang SMP, oh sakunya 50.000. Yang SMA sakunya 50.000. Itu ibu yang benar apa ibu yang salah? Maaf. Kok sama ngasihnya 50.000? Salah. Berarti ibu yang tidak bijaksana. Di ujian namanya. Saya diuji nih dengan batuk. Lagi ngomong ujian jadi diuji juga gitu. Harus sabar ya. Menahan batuk. Jadi ibu yang seperti itu berarti tidak bijaksana. Allah juga begitu. Ya Allah kasih saya rezeki. Dan yang dikasih 1 miliar.
Yang dikasih 10 juta, ada yang dikasih 1 juta, ada cuma dikasih 100.000. Sesuai dengan hikmah Tuhan. Tadi anak yang 1 SD masa sanggunya sama dengan yang SMA sama yang perguruan tinggi? Ya salah. Berarti ibu itu tidak menyayangi anaknya. Yang SD lah janganlah 10.000 lah maksimal. SMP 25.000, SMA 30.000, yang perguruan tinggi kalau bisa malah 100.000 karena kebutuhannya banyak, apalagi dia pakai Gojek segala macam. Betul nggak Pak? Terkadang juga Allah menolak, sama seperti ibu menolak permintaan anaknya, Bu HP, beliin HP. Anak 3 tahun minta beliin HP, ibunya ngasih. Nah ibu macam mana ini? Macam mana punya kau? Orang Bataknya gitu kan. Ya, nggak boleh. Maka Allah ketika kita minta sesuatu dan kemudian tidak diijabah, bukan berarti Allah nggak sayang sama kita. Yang ada adalah bisa jadi untuk kebaikan kita yang lebih besar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, karena ada sesi tanya jawab. Kita kasih waktu sekitar 10 menit ya. Nah, sambil saya istirahat juga, mungkin kecapean dari pagi tadi kuliah subuh langsung nyambung. Silakan ibu dan bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kalau ada anak yang terlalu mencintai pacar, ya. Tapi kalau ibunya meninggal, kemudian dia menangis merata-rata, makan airnya keluar menetes ke ibunya yang meninggal itu, apakah itu haram atau dosa? Itu mitos atau memang ada dari fikih yang pencerahan? Yang kedua, lingkungan dan menyimpan pikir. Saya sering tahlil dari Allah, sering membaca salawat, sering istighfar, sering membaca Al-Quran. Kemudian kalau saya berdoa begini, ya Allah, berkat kebesaran dan kuasa-Mu yang tiada terbatas, dan Engkaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, ya Amin, ya Manan, ya Fatah, ya Rasyid, ya Uni, ya Uni, dan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan mukjizat Allah dalam hal ini, ya Allah, berikan saya kesehatan, ampuni dosa saya dan seterusnya. Apakah kita bolehkan dengan mukjizat Nabi Muhammad dan Al-Quran? Ya, wasilah ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, memang ada hadisnya ya, bahwa meratap meraung-raung ya, sampai berlebihan menurut adat ya, itu memang tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar meneteskan air mata, kesedihan, menangis, dan tidak sampai meraung-raung, bahkan sampai merusak dirinya sendiri, misalnya mencakar-cakar ataupun merusak lingkungan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menangis ya, terseduh-seduh dan kemudian meneteskan air mata, itu manusiawi ya. Oh tidak harus seperti itu, tidak. Oh kalau kemudian tidak disengaja ya, tidak untuk menunjukkan apapun, tidak ada dalilnya bahwa menangis harus sampai menetes ke mayat ataupun jenazah ibunya, tidak ada dalilnya, tidak ada, itu mitos saja ya. Jadi yang ada adalah diperbolehkan menangis kalau toh kemudian tangisan itu sampai menetes tanpa sengaja, itu tidak masalah ya. Tapi kalau kemudian sengaja diteteskan untuk menunjukkan kasih sayang, tidak ada dalilnya sama sekali di dalam hadis Nabi, apalagi Al-Quran yang berkaitan dengan itu. Jadi karenanya nggak usahlah tradisi ini, tradisi yang barangkali disampaikan oleh orang-orang yang tidak paham tentang ajaran agama dengan baik. Yang kedua tentang wasilah, tadi sebenarnya isinya wasilah ya. Wasilah itu ya, selagi wasilah itu adalah kepada hal-hal yang baik, apalagi itu kepada Nabi, apalagi itu kepada Al-Quran ya itu jelas diperbolehkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah ya.
carilah dari Allah ya, wasilah, wabtahu ilaihil wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Jadi mencari wasilah untuk sampai kepada Allah itu diperbolehkan ya. Nggak masalah mau panjang mau apa. Kita kadang-kadang begini ya, di beberapa tempat saya perhatikan para habaib bahkan itu nama-nama orang-orang soleh dari masa Nabi sampai masanya dia ya, itu disebutkan sebagai sarana untuk dikabulkannya doa ya. Jadi walaupun doa tidak berarti logis ya urusannya, tetapi dalam banyak hal ya, doa itu juga mirip seperti kehidupan nyata ya. Misalnya saya itu nggak punya akses dengan presiden ya, tapi saya punya akses dengan menteri A misalnya, dan menteri A itu dekat dengan presiden ya, kan itu wasilah namanya. Maka kita bisa sampai pesan kita kepada presiden misalnya. Nah, tidak mungkin kemudian saya langsung, nggak akan dibaca kamu siapa. Nah, sama seperti tadi, kalau begitu kita nggak pede Pak. Bukan persoalan pede dan tidak pede ya. Itu adalah pilihan. Begini Pak, doa itu diterima atau tidak itu tidak dengan satu cara yang tunggal, tapi beragam cara. Terkadang bukan doa yang kita panjatkan, tapi orang lain yang mendoakan kita. Bisa seperti itu. Terkadang tidak harus kita bunyikan doa itu, tapi cukup di benak kita dikabulkan oleh Allah. Maka berpikir positif tadi penting. Sehat beneran gitu ya. Ya. Terkadang doa itu tidak dikabulkan melalui ucapan dan permohonan kita, tapi melalui amal kita, amal perbuatan kita. Jadi banyak cara sebenarnya Allah itu ya, akan mengabulkan doa kita ya. Nyatanya as-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah menolak bencana ya kan, berarti itu dengan amal. Bahkan kalau kita lihat hadis Bukhari ya, ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua tertutup kan batu besar dari gunung dan tidak bisa keluar. Apa yang mereka lakukan? Wasilah dengan apa? Dengan amal-amal soleh mereka. Dan makanya tadi bisa, kalau saya wasilah dengan puasa saya, ya Allah, saya wasilah dengan tahajud saya, bisa Pak ya. Nah kebetulan yang 3 orang itu kan amalnya, amal yang mana yang paling istimewa, yang mereka anggap paling istimewa itu dijadikan wasilah, dan ternyata kemudian pintunya terbuka, batunya bergeser, pada akhirnya mereka selamat. Jadi jangan kemudian Allah waqala da'uni astajib lakum, itu kan dalam Al-Quran, doalah kalian maka aku akan ijabah ya. Tapi kan cara Allah mengijabah tidak tunggal ya. Kita tidak punya jaminan bahwa kalau kita yang berdoa sendiri itu otomatis diterima. Ada nggak jaminannya? Nggak ada kan? Dan kita nggak tahu kan diterima atau tidak, kita nggak tahu parameternya seperti apa kan. Tapi kita hanya bisa melaksanakan tata caranya. Tapi apakah tata cara kita itu kemudian diterima oleh Allah, kan kita nggak tahu. Maka semakin banyak cara berdoa, semakin banyak kemungkinan untuk diterima ya. Termasuk makanya sering-sering minta doa juga sama orang yang miskin, orang yang papa, orang yang hidupnya tidak beruntung. Sering-sering sedekah. Coba aja Pak, kita ngasih 10.000 sama orang yang betul-betul butuh, lagi miskin-miskinnya, doanya tuh renteng sampai sebanyak cilok ya yang dijualan di sana, saking banyaknya doa ini muncul semua itu. Betul nggak Pak? Ya, malah bisa jadi ini yang dikabul. Yang kita siang malam, saya malamnya tahajud juga belum tentu ya. Tiba-tiba ada orang seperti ini yang berdoa panjang dan kita aminin, malaikat bisa jadi kemudian lapor, ya Allah, itu yang dikabul. Nah itu kan wasilah amal juga Pak ya. Wasilah amal juga ya. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang bagus dan bisa digunakan untuk semua. Mungkin satu lagi dari ibu-ibu, dari bapak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustaz, ini saya mau tanya, istri saya pernah berdoa meminta sesuatu sama Allah dengan menyanyi nazar sama Allah. Nazar. Apabila anak saya kan sekarang pondok pesantren, istri saya pernah nazar kalau anak saya itu kakak kubro akan menyembelih kambing.
Hatam. Membeli kambing. Hatam. Kubro. Itu apa namanya? Hatam Quran. Hatam nafas 30 juz. Oh, hafal. Habis. Akan menyembelih. Membeli kambing. Ya. Tapi kan sekarang situasinya ini kan harga terus lebih mahal ya. Nah di pondok pesantren ini lagi kebutuhannya sebenarnya dengan itu beras gitu kan. Terus nazar itu kita ganti dengan beras harga kambing. Apa itu dibolehkan dalam nazar itu? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang nazar itu salah satu bentuk doa yang paling mujarab biasanya ya, karena itu dikaitkan dengan sesuatu ya yang berwujud amal soleh gitu ya, termasuk tadi sedekah kambing. Nah sekarang persoalannya adalah boleh nggak ya kambing yang sudah dijanjikan dalam apa namanya nazar itu diganti dengan beras yang memang lebih dibutuhkan tapi dengan harga yang sama dengan harga kambing ya. Ini sebenarnya kalau di dalam fikihnya memang apa namanya ada berbagai pendapat ulama ya di dalam kaitan dengan ini ya. Ada yang mengatakan bahwa diperbolehkan asal tadi itu harganya sama ya, harganya sama, tidak boleh kemudian yang ini kambingnya lebih tinggi daripada beras ya. Tetapi ya ada yang mengatakan ya kalau memang sudah disebutkan kambing ya harus ya kambingnya itu yang dilaksanakan gitu ya, yang dilaksanakan. Nah dua pendapat ini mana yang lebih kuat ya, saya lihat dalam kitab fikih ini kedua-duanya diperbolehkan untuk diikuti sejauh mana kita yang akan memilih ya. Tidak ada ikhtilaf karena memang ini adalah persoalan yang sangat krusial kaitannya dengan janji kita kepada Allah. Maka ulama-ulama yang tekstual lebih cenderung mengatakan bahwa kalau disebutkan kambing harus berwujud kambing. Tapi ada sebagaimana ulama-ulama kontekstual ya, seperti yang kaitannya dengan zakat fitrah pun ya, walaupun dalam hadisnya disebutkan adalah gandum, tapi kemudian diperbolehkan menggunakan beras, diperbolehkan menggunakan uang karena ada maslahat yang lebih ya. Imam Abu Hanifah itu yang menyatakan itu bahwa ketika ada maslahat lebih, musalah seperti yang Bapak sampaikan tadi, beras lebih maslahat karena memang kebutuhannya jauh lebih besar, maka ini menjadi landasan kita. Tapi Imam Ahmad dan Imam satu lagi Malik itu lebih cenderung kepada teksnya ya. Maka silakan, kalau saya secara pribadi ya saya memang lebih cenderung rasional ya, karena saya juga membolehkan orang zakat pakai uang ya, karena memang kemaslahatannya lebih besar dibandingkan misalnya dengan beras misalnya. Walaupun ya, saya secara pribadi ya berjaga-jaga itu tetap dengan beras ya, beras yang saya makan. Tapi ketika ada orang yang bertanya, boleh, ada imam mazhabnya yang membolehkan. Jadi silakan Pak, nanti kalau mengikuti yang mazhab Hanafi ya, itu Bapak bisa menggunakan yang namanya beras. Tapi kalau mazhab Ahmad atau mazhab Malik ya, tetap menyembelih kambing. Nah sudah dilaksanakan apa belum? Sudah dilaksanakan apa belum nazarnya? Nazarnya sudah dilaksanakan apa belum? Nah kalau belum, menurut saya ya, supaya berhati-hati ya, ikhtiyat namanya ya, lebih baik sesuai dengan ucapan nazarnya ya, karena itu akan lebih mencerminkan apa yang kita janjikan kepada Allah ya, sehingga sama seperti saya, walaupun bolehkan pakai uang, tapi untuk saya sendiri saya berhati-hati dengan menggunakan beras ya, karena itu tadi kadang-kadang uang dengan harga tertentu, beras yang kita makan itu beda dengan orang lain, maka harganya pun pasti beda ya. Itu ya. Ada lagi mungkin satu lagi dari ibu ya, dari ibu. Oh di belakang ada lagi bapak di belakang, ibu belum ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Katanya pakai Ya. ini kaitannya kita yang begini. Dari sejak tahun 2014 pemilihan presiden sampai saat ini kita sudah meminta pada Allah, ya Allah kita tunjukkan yang terbaik dari sekian calon yang kita harapkan udah sekian tahun yang dimunculkan oleh Allah. Mungkin anggapannya saya besar yang terbaik,
tapi perjalanan yang kita rasakan untuk membersihkan bangsa ini gampang. BBM aja naikkan. Nah ini menyikapi sampai saat ini, ya. Kalau ini rasanya kita ini bangsa ini terus terang aja, bagi diri saya itu rasanya udah hampa. Tidak ada persoalan Pak, udah hampa. Kita udah berdoa pada Allah dari tahun 2014 mohon tunjukkan pada pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Namun melihat kenyataan di lapangan Pak, bangsa ini banyak sampai orang tua membunuh anaknya membunuh orang tua akibat apa? Ya itulah kembali lagi. Nah ini bagaimana menyikapi hal seperti ini? Ya, baik, sudah masuk pertanyaannya ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan mendapatkan pemimpin terbaik ya. Tetapi menurut Bapak yang bertanya tadi, doa tersebut rasa-rasanya belum dikabulkan ya, karena pemimpin yang ada dianggap ya, tidak mencerminkan apa yang dicita-citakan atau apa yang diinginkan, yaitu terbaik untuk bangsa Indonesia. Nah ini saya kemarin beberapa waktu yang lalu menyampaikan kajian di Masjid Raya Bintaro Sektor 9 ya. Berkaitan memang dengan tadi ada yang bertanya ya, sama seperti itu ya, bahwa apakah ketika misalnya umat Islam menghendaki A tiba-tiba yang jadi B itu merupakan bentuk kekalahan ya. Saya kemudian menyampaikan jangan berpikir negatif ya, bahwa kekalahan yang tampak secara zahir belum tentu itu adalah merupakan hakikat kekalahan itu. Sama seperti Nabi terusir dari Mekah. Terusir dari Mekah itu kan terusir Pak, diusir dalam tanda kutip ya. Bahkan Nabi menangis ketika hendak hijrah itu, seandainya kaumku tidak mengusirku darimu wahai Mekah, nah, saya tidak akan pergi karena engkau adalah bumi yang paling engkau dicintai oleh Allah dan paling aku sayangi. Itu Nabi kalah di situ dalam tanda kutip, secara zahir kalah ya kan. Tapi apakah kemudian perginya Nabi ke Madinah, hijrahnya Nabi itu kekalahan? Zahirnya iya, beliau meninggalkan semuanya. Semuanya ditinggalkan di situ, pergi ke satu tempat yang belum jelas ya kan. Di sana mau jadi seperti apa? Rumah tinggal juga nggak ada, apa nggak ada, harta nggak ada, tinggalkan semua. Ya. Ini bisa saja kemudian coba kita analogikan kepada kondisi umat Islam sekarang. Jadi kita berpikir positif seperti Nabi ketika terusir, tapi kemudian akan mendapatkan kemenangan di suatu waktu. Ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita berpikir positif bahwa zahirnya yang menang itu ya, itu belum tentu kemenangan hakiki. Kita bisa menciptakan kemenangan kita sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat terbaik untuk diri kita, keluarga kita, komunitas kita. Toh hidup ini akan tetap berjalan ya, siapapun yang akan menjadi penguasa kita. Betul nggak? Kita bisa ciptakan surga kita masing-masing. Saya seringkali menyampaikan itu. Surga memang ada nanti, tapi di dunia kita bisa menciptakan surga kita sendiri dengan cara kita. Demikian ya. Ada lagi mungkin dari ibu satu lagi? Tidak ada? Cukup ya. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqan lam ba'dina tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.